Kakak, pintu minta ditutup kakak. Brother Kinza. Dikunci aja Kinza. Hah? Iya. Yang penting rapat aja, bocor suaranya soalnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dalam pelatihan dakwah ya. Ini saya live di Facebook tapi saya hapus dalam 2 hari ya. Jadi kawan-kawan yang nonton di Facebook simak cepat ya, mau di-download untuk kebutuhan pribadi boleh. Mau di YouTube kan juga silakan, terserah, tapi untuk di sosmed saya delete dalam 2 hari ini. Kenapa? Kadang soalnya di internet ini banyak kolektor konten, kolektor. Jadi koleksi ceramah-ceramah dikoleksi, linknya disimpan-simpan, didengarkan enggak gitu. Jadi makanya lebih baik kita 2 hari supaya kemudian segera disimak, segera dipelajari, ya, tidak ditunda-tunda belajarnya. Karena ini kontennya setiap Sabtu jalan terus. Ya, jadi setiap Sabtu materinya jalan terus. Jadi kalau ditumpuk berat. Hari ini saya bicara tentang manajemen donatur. Kedengaran ya suara sampai Kinza? Kedengaran? Kenapa kemudian kita harus belajar tentang manajemen donatur di dalam dakwah? Karena kemudian seperti yang kita pelajari kemarin, dakwah ini butuh energi sumber daya dana. Ya, energi sumber daya dana. Bobi masih ingat nggak materinya? Ya. Bukan. Ini dakwah. Dakwah berarti butuh apa aja? Gagasan. Dakwah itu dia butuh ide. Dakwah itu kenapa bisa jalan? Dia butuh gagasan, bukan? Butuh gagasan. Ini yang lama nih, merahnya. Cari yang baru. Ini Bob, yang birunya Bob. Jadi dakwah itu butuh gagasan. Dakwah juga butuh manusia, people. Ayo Kinza, ulangi Kinza. Dakwah butuh gagasan, coba ulangi. Dakwah butuh ide, coba. Dakwah butuh ilmu, coba. Dakwah butuh manusia, coba. Jadi dakwah ini butuh gagasan, dia juga butuh ilmu. Ya. Nazril, maaf Nazril, dikunci Nazril. Suaranya jebol-jebol. Dakwah butuh manusia, dakwah butuh gagasan, dakwah butuh manusia. Gagasannya ada, manusianya ada, tapi dakwah juga tidak lupa juga butuh sumber daya. Coba lagi, butuh apa? Sumber daya, resource. Butuh uang. Bangun masjid butuh uang, fasilitas gratis sekolah untuk santri berarti butuh dana wakaf untuk akuisisi lahan, bangun gedung. Ya. Membuat orang-orang hebat bisa bekerja fokus di dakwah, itu butuh uang operasional, OPEX. Jadi kita tidak bisa pakai relawan gitu. Misal Bang Eka nih, sekolahnya jauh Ohio, S1 GM, sekolah di Amerika 2 tahun, ngerti bisnis segala macam. Terus kita suruh, udah Kak fokus di dakwah aja. Mohon maaf ya, kita nggak bisa gaji. Gimana orang udah kuliah jauh-jauh? Maka untuk mendapatkan orang seperti Bang Eka, orang-orang hebat, ya dakwah juga harus punya cukup
energi dan sumber daya untuk bawa orang-orang hebat itu duduk di tempat hebat, namanya dakwah Islam. Gitu loh. Secara profesional. Karena ini masalah kita hari ini, gitu loh. Kita cuma dapat SDM sisa, nggak keterima di mana-mana, nempel di masjid. Saya ulangi sekali lagi ya. Sekarang itu nggak diterima di mana-mana, nggak dapat perusahaan mana-mana, akhirnya nempel di masjid. Akhirnya komputer nggak bisa, ini nggak bisa, manajemen ini nggak bisa, jadi beban dakwah. Keras nih Nazril, abang didik santri ini. Jadi jangan sampai besar nanti hafal Quran apa, tapi kemudian tidak bisa kontribut sama dakwah. Hanya jadi beban dakwah, tidak boleh. Makanya hari ini kita belajar tentang bagaimana menggerakkan apa sumber daya itu. Seperti yang kemarin kita sebut, wa mimma razaqnahum, ingat nggak? Wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa orang bertakwa itu pasti dia menginfakkan rizkinya. Nah, orang menginfakkan rizkinya itu butuh diatur. Jadi coba lihat ini, coba sama-sama, gagasan manusia sumber daya. Coba lagi, gagasan manusia sumber daya. Yang terakhir keempat itu adalah network, jaringan. Network, jaringan. Gagasannya ada, teorinya banyak, narasinya begini. Orangnya nggak ada. Siapa yang mau jalanin? Siapa yang mau jalanin? Makanya tadi ada yang nanya sama Abang Ren, kok nggak keliling-keliling lagi? Bang Onai, Kang Onai dari Bandung, amalsoleh.com, Masya Allah. Ren, kok nggak keliling-keliling lagi? Saya fokus di masjid. Kenapa? Bentuk manusia. Kalau manusianya nggak dibentuk, kita datangkan berpuluh-puluh miliar, ngomongnya aja. Nanti mau bangun rumah sakit, silakan Zen. Nanti mau bangun rumah sakit, nanti mau bangun ini, nanti mau bangun itu. Tapi manusianya nggak ada. Ini yang bikin rusak dakwah. SDM operatornya tidak ada. Gagasannya ada, kita mau buat ini, buat itu, buat ini. Manusianya ada standby, tapi uangnya nggak ada. Ini juga masalah. Gagasannya ada, manusianya ada, uangnya tidak ada. Jadi mereka nggak bisa execute. Silakan Pak, monggo bergabung. Jadi mereka nggak bisa eksekusi. Gagasannya ada, manusianya ada, uangnya ada, tapi kemudian tidak punya jaringan, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Ini juga nggak bisa membuat dakwah ini nggak kemana-mana gitu. Oke, jelas ya. Nah, maka kita dalam pertemuan hari ini berfokus pada subbab pembahasan tentang bagaimana mendatangkan apa resource. Maka kalau saya gambarkan di sini sumber daya, coba ulangi Pak. Resource, ya. Yang terkait dengan yang sifatnya mal atau harta, resource. Maka di resource ini kawan-kawan sekalian sebetulnya banyak sumber-sumbernya yang bisa kita kelola. Ya, misalnya sumber resource dakwah yang pertama zakat, nyata-nyata tarikan wajib. Yang berzakat namanya muzaki. Apa? Muzaki, zakat. Lalu kemudian ada yang sifatnya wakaf. Wakaf untuk aset. Jariah. Ada yang sifatnya namanya infak. Bahkan lebih jauh daripada itu, ada yang sifatnya namanya usaha produktif dakwah. Usaha produktif. Jadi memang entitasnya yang kemudian punya usaha produktif itu. Apakah ada praktiknya di zaman Nabiullah Muhammad SAW? Ada. Lahan kebunnya Umar bin Khattab di Khaybar. Kebunnya bisnis, produktif, menghasilkan hasil panen. Hasil panennya untuk jihad dan dakwah. Hasil panennya untuk jihad dan dakwah. Nah, coba sama-sama. Zakat, infak, wakaf. Coba lagi. Wakaf, usaha produktif. Usaha produktif. Nah, hampir 3 poin wakaf. Yang berwakaf namanya muwakif. Zakat, muzaki, infak, munfikin. Munfikin atau muhsinin. Hampir 3 poin. Poin 1, poin 2 zakat, poin 3 infak. Semuanya adalah konsepnya apa? Donasi atau giving. Giving, beri, akad, infak.
beri akad zakat, beri akad wakaf. Maka hampir 3 poin ini tidak bisa lepas dari namanya donatur. Halo? Makanya tidak bisa dielakkan ketika antum ngurus dakwah, antum juga harus ngurus donatur. Di dalam dakwah biasanya disebut dengan istilah asal katanya hub. Asal katanya apa? Asal katanya hub. Asal katanya hub. Apa itu hub? Cinta. Maka dalam istilah dakwah disebut dengan muhibbin. Coba ulangi. Muhibbin. Hak luar. Apa Nazril? Muhibbin. Yang dicintai namanya Habib. Ya. Nah, kalau di sini Habib keturunan Rasulullah, ya Habibi, itu berarti yang dicintai. Jadi ulama mimpin dakwah, ya. Maka dakwah itu punya muhibbin, bukan muhibbin pada personalnya, muhibbin pada entitas dakwahnya. Ini harus diluruskan. Jadi muhibbinnya berkah box, ya. Muhibbinnya al-mudakir, muhibbin itu muhibbin. Karena dia cinta, dia mau donasi. Karena dia cinta, dia mau apa? Donasi. Ini fundamental dulu. Jelas kenapa kita belajar manajemen donatur? Jelas ya? Jelas. Oke, berikutnya. Saya akan ajarkan konsep bisnisnya dulu. Dari segi bisnis. Jadi coba sama-sama mirroring bisnis. Coba lagi. Gini loh. Saya bukan mengajarkan dakwah ini seakan-akan seperti bisnis yang profit, enggak. Tapi supaya antum mudah memahami bagaimana dakwah ini perlu di-manage dengan profesional, saya akan contohkan analoginya. Coba lagi apa? Analoginya pada bisnis. Di bisnis ini begini, maka gitu loh. Maka di dakwah gitu loh. Sebetulnya nggak usah kita ajarin bisnis, nggak apa-apa. Cuma kan otak antum ini kan keburu kapitalis semua, ngerti maksudnya? Otak antum ini kan keburu jualan, ya jualan Taiti lah, jualan inilah, jualan apa. Otak antum ini udah keburu jualan. Makanya kalau saya ngomong dakwah nggak nyambung, lebih baik kita ngomong bisnis dulu, baru kita tarik kemana? Jadi aha momennya dapat. Oh maksudnya itu. Siap ya? Siap ya? Dalam bisnis Anda harus pastikan customer itu berulang 3 hal. Berulang berapa hal? 3 hal. Ayo sama-sama. Transaksi terjadi. Coba ulangi. Transaksi. 3 hal. Terjadi. Coba ulangi. Terjadi. Berulang. Coba ulangi. Berulang. Membesar. Coba ulangi. Membesar. Logis nggak? Kapan Anda jualannya itu berhasil? Kalau Anda jual nasi goreng, orang beli nasi goreng, orang puas, orang beli lagi. Repeat kalau dalam istilah bisnis. Lalu kemudian setelah dia beli nasi goreng, repeat, dia ini jualan apa? Oh saya juga jual martabak, dia beli martabak. Oh kamu jual apa lagi? Saya jual Taiti, dia beli Taiti. Maka terjadi repeat dan membesar. Nah maka kalau misalnya di bisnis, ya saya sekarang putar ininya di bisnis. Kalau misalnya Anda punya bisnis di sini, bisnis, ya, lalu kemudian di sini ada namanya customer. Coba ulangi apa? Customer atau market juga boleh. Ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda mengkontribusikan value, Anda kasih produk, Anda kasih nilai, Anda kasih manfaat ke market lewat produk Anda, lalu kemudian customer kemudian ngasih yang namanya revenue, pemasukan, revenue, atau dia kasih kita uang. Logis nggak? Ya kan? Di sini ada bisnis, di sini kemudian ada value-nya, di sini kemudian ada revenue-nya. Ya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Maka kalau saya ubah di sini jadi dakwah, jadi apa? Dakwah. Berarti sama, dakwah ngasih apa berarti? Ngasih apa berarti dakwah? Value.
Apa value-nya? Oh, uang saya ini ingin berbuat untuk umat, ingin berbuat lebih jauh, tapi saya juga di sektor pengusaha, di sektor bisnis, saya juga nggak sempat untuk turun ke masyarakat, saya nggak sempat survei mana orang yang miskin, saya juga nggak sempat ngobrol panjang sama masyarakat. Sudahlah, ini saya punya aset, saya punya rupiah, saya punya dana, siapa yang bisa memanfaatkan lebih baik? Maka dia butuh, tanda petik, vendor, dia butuh entitas untuk menggerakkan itu, ya kan? Entitas itulah yang kita sebut dengan apa? Dakwah di sini. Jadi dakwah itu punya value sebetulnya mengoptimasi, coba lagi, mengoptimasi, mengoptimalkan, memanfaatkan sumber daya umat itu adalah value dan nilai dari entitas dakwah. Ya Allah Ustadz, rumah aneh kosong tuh, awalnya 3 di Balikpapan Baru, di Bukit Damai ini di mana? Sejak antum kelola ya Allah Ustadz, anak-anak ngafal Quran, doa aneh seneng banget Ustadz, wakaf manfaat. Rumahnya masih atas nama dia, kita rawat dengan baik, malah diisi orang ngaji ngafal Quran. Jadi kita hadir ngasih manfaat nggak? Rumahnya atas nama dia. Dia kontrakin 40 juta setahun, kadang-kadang rusak kanan kiri, dia malah keluar 15 juta. Mana lagi begitu dikontrakin sama orang, kadang-kadang nggak jelas ya, di tempat berzina segala macam, dia juga jadi masih rumah dia kan. Maka dia kasih ke dakwah, dia kasih ke masjid, ya Allah bermanfaat, akhirnya bernilai. Kenapa? Karena kita kontribusi apa nih? Nilai. Adek mau belajar ke dalam, kalau nggak ditutup pintunya ya, maaf ya. Ya tutup ya sayang ya. Dia punya mobil nggak kepake 8 biji, awalnya cuma harus dirawat, harus perpanjang ini segala macam, capek dia, tiba-tiba dititipkan ke dakwah, kita pakai mobilnya bagus-bagus, antar beli bahan baku, antar ngangkat beras, antar ini, antar itu, antar ulama dan segala macam, mobilnya termanfaatkan, dia bahagia, alhamdulillah aset saya termanfaatkan, ya Allah kemarin aset saya diam. Berarti kita memberikan apa? Nih. Maka ini yang harus diperhatikan, bahwa dakwah itu nggak minta-minta, benar. Ini konsep. Oh, saya tuh nggak minta-minta, saya dagang, jualan Taiti dapat uang. Nggak kayak ente di dakwah minta-minta. Loh, kita juga nggak sesuatu, bener nggak? Halo, paham nggak sampai di sini? Kita juga ngasih sesuatu. Namanya apa? Mengoptimasi aset umat, mengoptimasi aset jamaah gitu loh. Jadi ini dulu harus diperhatikan ya. Saya ini ngelurusin pikiran antum nih. Terutama ini ada teman-teman alumni SMA 1 kan, ntar kalau diajak kerja ke masjid, ya masa ini kerja gajinya dari sedekahan. Antum kerja, kasih value, kasih kontribusi, mikir, mengoptimasi. Ya. Ini ada uang 1 miliar, karena nggak ada yang ngurusin, teronggok aja 1 miliar. Maaf ya, kita keliling ke entitas dakwah. Mereka punya lahan, sertifikat wakaf 5 hektar, 6 hektar, 7 hektar. Karena nggak ada yang ngurusin, karena nggak ada muslim profesional, yang kemudian mereka itu siap dengan anggaran bayarnya untuk mengerjakan lahan 5 hektar, 6 hektar itu, akhirnya terbengkalai. Maka antum datang dengan ilmu antum datang bisa ngomong ke teman-teman swasta, antum bisa bikinin proposal kerjasamanya gimana supaya aset wakaf ini tergerakkan. Maka dakwah yang awalnya 5 hektar itu diam, sekarang sudah bisa dapat bagi hasil dari ternak sapi, bagi hasil dari ternak kambing, bagi hasil dari ternak ikan tambak budidaya, bagi hasil dari panen buah naga. Itu karena antum kerjain itu, antum memberikan value. Ya Allah, tanah aneh tergerakkan. Ya udah kalau gitu, tanah aneh yang lain aneh kasih lagi. Gitu boy. Ini orang ngasih tanah 1 hektar, diem aja 6 tahun gak kegerak. Itu yang bikin orang tuh males sama kita. Makanya ini 2 hari dihapus lah. Ini isinya sadis. Takutnya banyak yang tersinggung aja. Makanya 2 hari aneh hapus. Aneh pengen ngamuk-ngamuk aja di sini. Urusan ente upload ke YouTube ya itu bukan akun sosial media aneh kan. Tuh, nanti tinggal dibuktikan yang ngomong Randy bener atau bukan kan gitu. Paham gak nih brother ya? Jadi coba sama-sama, dakwah bukan minta-minta. Coba lagi. Dakwah itu ngasih value. Ngasih apa? Ngasih value.
Fidyah, coba lagi. Fidyah, ngasih makan orang miskin. Sanggup nggak orang yang mau bayar fidyah nyari orang miskin? Kalau dia nggak bisa puasa 30 hari, 30 hari, 30 jiwa, 30 kali ngasih makan orang miskin. Kalau dia berhubungan badan suami istri di siang hari kafarat 60 orang miskin dia harus cari. Kalau berarti dia 2 hari 120 orang, itu kan capek, bener nggak? Siapa yang mau fidyahku? Siapa yang mau pegang fidyahku? Coba kalau kita nggak urusin, bayar kau sendiri. Coba. Ini nggak tertunaikan, neraka masuk dia, ya kan? Maka kita hadir supaya dia nggak kena beban itu, nggak kena beban dosa. Maka kita hadir itu ngasih value, ngasih apa? Value. Nih zakatmu optimum. Dia pengen berbuat untuk masyarakat, kita kelola. Jadi ini harus selesai dulu. Manajemen donatur, kita bicara donasi, kita nggak minta-minta, sorry. Maka nanti cara kita cari donasi berbeda dengan orang lain. Pak, ini proposal Pak, kami kesulitan. Nggak gitu cara kita. Cara kita program. Ini kami punya program ngasih nasi box ke masjid-masjid. Kalau mau titip 10.000 kita jadikan satu nasi box. Datanya kita beritahu masjidnya yang mana saja, saldonya kita beritahu, ada grup WA-nya, Anda bisa masuk, Anda bisa lihat. Saya kalau di Berkah Box itu begitu. Kita bukan WA satu-satu orang kaya, brother gimana punya duit, nggak, bukan. Kita kasih lihat value. Kita kasih lihat apa? Value, nilai. 10.000-mu jadi begini, mau nggak? Kita taruh di masjid setiap hari Senin sampai Jumat, mau nggak? Supaya kemudian masjid begini gitu. Ya. Maka konsep kita sekali lagi ngomong donasi ini bukan minta. Lanjut. Maka kalau kita bicara tentang manajemen donatur, apa yang perlu kita perhatikan? Ya. Ketika kita bicara tentang yang kita sebut sebagai donatur. Coba lagi apa? Donatur. Ya, sebagai donatur. Ini bukan lambang Depak ya. Kayak lambang Depak ya, segi 5. Yang pertama, antum harus bicara terkait dengan program. Yang pertama harus perhatikan apa? Program. Karena kalau di bisnis namanya produk, di bisnis namanya apa? Produk. Gini loh. Orang jualan produk dulu atau uang dulu? Dek, misalnya kamu jualan. Gue jualan nasi goreng nih, mau beli nggak? Itu berarti apa? Produk dulu. Bisa nggak ente jualan ke teman-teman alumni Katsa, alumni Semansa? Gue mau jualan apa? Uang dulu. Sejuta, ntar gue kasih tahu apa. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Itu yang bikin orang nggak mau donasi ke ente, karena ente nggak jelas programnya apa. Ente nggak jelas programnya apa, jadi orang itu juga susah. Apa yang membuat amalsoleh.com datang ke sini? Amalsoleh.com kliennya 500 yayasan, sepanjang 2020 berhasil kumpulkan 41 miliar. Ya, mana tadi Bang Putra yang lagi syuting ini? Alhamdulillah mau kerjasama Solid Melilit. Coba lagi apa? Solid. Kita bukan cuma solid, tapi kita pengen melilit juga. Alhamdulillah amalsoleh.com Solid Melilit mau kerjasama dengan Berkah Box, datang ke sini lihat program. Kenapa? Karena Berkah Box sudah punya program. Ada kenduri, masak-masak di luar, ada makan 3 kali sehari, ada santri, ada ini, ada. Dia punya program. Kalau programnya ada, ya, maka mudah untuk kemudian ditawarkan program. Jadi hati-hati kalau ngurus dakwah itu apa nggak punya program. Bob, dikunci aja Bob, bolak-balik anak-anak situ Bob. Program. Kinza nanti mimpin masjid, mimpin pondok. Ayo Pak, infak Pak, bantu anak santri. Apa programnya? Santri itu diapain? Maka harus jelas. Untuk makan santri Pak, untuk ini Pak, untuk itu Pak, gitu loh. Halo? Ya. Jadi harus jelas. Nah, jadi apa? Ya, yang pertama, program. Apa di titik program ini, ya? Saran saya kalau mau kuat kemudian punya dampak kepada donatur, Anda harus punya program. Satu, dia punya ketajaman. Coba lagi apa? Tajam.
Apa yang bikin infak beras Kiai Lukman itu jalan? Infak beras untuk santri pondok penghafal Al-Quran. 8 tahun ngomongnya apa? Beras. Tajam. Jadi kalau Anda mau buat program sesuatu, Anda harus tajam. Kami adalah gerakan wakaf Al-Quran ke pelosok-pelosok negeri di Indonesia. BWA, Badan Wakaf Al-Quran, Ustadz Heru udah mengumpulkan 10 juta Al-Quran, 100 juta Al-Quran sudah terkumpul, kali 100 ribu rupiah 10 miliar. Jadi sudah closing tunai membagi 100 juta Al-Quran. 1 juta Al-Quran, mohon maaf, 1 juta Al-Quran sudah terbagi. 1 juta Al-Quran sudah terbagi kali 100 ribu 100 miliar. BWA pakai kapal ke pulau-pulau bawa Al-Quran. Tajam, coba lagi apa? Tajam. Kami adalah lembaga wakaf khusus sumur. Maka dia ngomongin apa? Sumur. Maka Bobby nanti strateginya kalau ente mimpin masjid ini kan dibuka. Masjid ini kan programnya luas. Maka nanti harus ada program yang tajam, dibuat tajamnya. Program dakwah pedalaman Masjid Berkah Box itu tajam, makanya ada bersama logo sendiri. Berkah Sembako Jumat, ini sembakoan. Kenduri program sendiri. Nanti Masjid Berkah Box punya divisi lagi. Ini kan sebetulnya Berkah Box yang di luar ini kan divisinya masjid, di bawah masjid. Tapi khusus tajam ngomongin apa? Nasi box. Nasi box 10.000, nasi box 10.000, nasi box 10.000. Pilihannya cuma kok nggak antum bosan? Marketnya bosan, cuma nggak apa-apa, itu namanya tajam. Jadi ingat nasi box, ingat Berkah Box. Jadi sekarang masjid-masjid teman-teman saya itu gimana supaya punya dapur umumnya? Oh, ingatnya nasi box. Gimana pondok ini butuh berasnya? Ingatnya infak beras. Gimana supaya butuh sumurnya? Ingatnya sumur. Maka ini namanya yang pertama program harus punya ketajaman. Coba lagi punya ketajaman. Berikutnya dia harus juga punya kekuatan di efisiensi. Coba lagi apa? Efisiensi. Contoh begini, coba sama-sama nasi box 10.000, coba ulangi. Nasi box 10.000. Kalau orang itu cari nasi box 10.000, sekarang di Balikpapan 10.000 dapat apa kak? Nasi box. Di Balikpapan kak 10.000 dapat apa? Udahlah jujur-jujuran. Ayo, alumni 10.000 dapat apa? Kau makan siang 10.000. Nasi, telur. Itu pakai piring lagi kan? Nggak pakai kemasan. Ini kemasannya sendiri udah 1.750 pakai mika segala macam. Ada nasi, lauknya 3 sama sayur. Pakai sendok plastik pula. Udah standby di masjid. 10.000. Jadi gini loh, kalau Anda mau buat program donasi itu harus begini loh. Kalau saya pakai uang saya merealisasikan nasi box ini sendiri, tidak akan lebih baik dititipkan. Paham nggak maksudnya? 10.000 saya lebih bermanfaat dititipin ke Berkah Box daripada saya kelola sendiri. Maka kalau misalnya Anda nggak efisien, contoh nggak efisien misalnya Anda bikin program ambulans, tapi nggak efisien gitu loh. Anda bikin program ambulans, tapi program Anda nggak efisien, silakan Pak, monggo. Anda bikin program ambulan, tapi program Anda nggak efisien gitu ya, nggak maju dikit, ada tamu boleh. Santri maju, sini. Samping Kak Bobi, Nazril Kinza samping Kak Bobi. Ayo sekali lagi coba, program ambulan, coba lagi program ambulan. Ada program ambulan tapi nggak efisien, boros di SDM supir, boros di SDM ini segala macam. Maka nanti donatur ngomongnya apa? Lebih baik gua bikin ambulan sendiri, bener? Ngapain aneh titipin ke Berkah Box? Tapi kalau misalnya kita punya program ambulan Pak, kita program udah wakaf Pak, nggak perlu beli ambulans lagi, paling kita bensin. Santri kita udah ditopang pakai dana dari masjid, gajinya kecil Pak, di sini cuma 1.500.000, dia bisa loyal. Kenapa? Karena kami sudah punya makan 3 kali sehari, ada program sembako, tinggal juga di asrama masjid. Jadi gaji cuma 1,5 juta, hidup efisien Pak. Oh ya udah kalau gitu ambulan gratis mah nitip ke Berkah Box saja, paham? Boleh. Muslimah di sini Bu, boleh
muslimah pakai meja sebelah sini supaya terhijab. Ya, boleh di samping. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, selain efisien juga termanfaatkan konsepnya. Apa maksud termanfaatkan? Contohnya begini. Banyak nggak Anda lihat ambulan-ambulan di masjid nggak tergunakan dengan baik? Banyak nggak Anda lihat seperti itu? Bu, maju-maju aja Bu, kehalangan ini. Di situ saja boleh, kehalangan stand kamera. Ayo coba sama-sama ambulan, coba lagi. Ambulans wakaf untuk masjid, coba lagi. Mengantar jenazah gratis, coba. Orang sakit gratis. Parkirlah ambulan ini di masjid, tapi begitu sudah wakaf, biasa kalau wakaf kan umat semangat ya. Wakaf jariah selamanya. Wah, pengadaan ambulan, bet ambulannya ada. Begitu ada ambulannya nggak bisa jalan. Kenapa? Nggak ada uang bensin. Kenapa? Nggak ada supir. Pak, ada yang meninggal Pak. Nggak bisa, aneh kerja ya akhi, Masya Allah. Aneh kerja akhi, ini aneh baru kerja jam 5. Ya, orang sakitnya suruh tunggu jam 5 sore lah. Ini orang sakit jantung stroke jam 12 siang, Anda suruh tunggu sore hari Anda selesai kerja. Jadi ini yang bikin nggak jalan. Asetnya ada, tapi kemudian bensinnya tidak ada. Infak operasionalnya tidak ada. Maka ini juga yang membuat program jadi lemah. Coba lagi apa? Saya wakaf ambulans. Memang ambulansnya ada bensinnya nanti, gitu-gitu loh. Halo? Paham maksudnya? Tapi kalau seorang Bobi sebagai takmir, ya, Masjid Berkah Box sebagai takmir bisa buktikan, kami sudah punya dana operating. Sekian ratus juta untuk bensin. Mana sini ambulansnya? Taruhlah masing-masing dealers ambulans 10 unit ke sini. Jalan insya Allah. Gitu. Kami siap bayar supir. Ini kami gaji orang 2.500.000, makan 3 kali sehari. Taruh sini 10 unit. Oh iya, ini baru konkret. Gitu loh. Itu namanya apa? Jadi jangan kau ngurusin donatur ini, entitas dakwah ini ngomong begini. Donatur ikhlas. Coba lagi apa? Donatur itu Pak, insya Allah ikhlas. Cuma mereka juga logis. Mereka tuh juga ikhlas. Karena ikhlas untuk Allah, mereka juga ingin uangnya ini manfaat. Uangnya apa? Manfaat. Itu namanya ikhlas. Antum kerja ikhlas nggak? Enggak. Sekarang saya tanya misalnya Bang Eka. Bang Eka ngajar di ITK, Institut Teknologi Kalimantan, ikhlas nggak? Ya ikhlas dong. Tapi beliau dapat gaji. Oh berarti Bang Eka nggak ikhlas dong. Lo nggak nyambung, kan gitu. Apakah gara-gara orang tiba-tiba dapat gaji dia nggak ikhlas? Ustadz ceramah, habis ceramah diamplopin dari jauh. Diterima juga amplopnya. Nggak ikhlas ini Ustadz. Lo nggak nyambung. Dia mah ceramah ikhlas-ikhlas aja. Rasulullah itu dikasih hadiah selalu menerima. Tapi Rasulullah tidak meminta. Nah, coba sekali lagi, maka donatur itu secara logika itu berfokus pada program. Ayahanda mohon maaf nggak boleh direkam ya Ayahanda. Nanti ada FB di sini ke akun saya. Mohon maaf sekali. Ya. Karena ini kata-kata saya kasar-kasar, keras-keras. Jadi tidak boleh ada yang merekam. Karena sudah terlalu banyak dakwah ini dilembut-lembutin Pak. Ketua yayasan sembarangan, takmir sembarangan, ulama-ulama yang katanya mimpin dakwah sembarangan. Kadang-kadang ngomong dilembut-lembutin nggak sadar-sadar. Jadi ini adalah apa ya? Kalau obat ini rada keras lah ya. 500 mg. Coba sama-sama program efisien. Coba lagi. Optimal. Sama juga misalnya ya. Anda udah punya ambulansnya, berarti butuh infak operasionalnya. Ambulannya udah ada. Itu salah satu optimasi. Makanya program ini yang kita sebut sebagai value. Coba lagi apa? Value. Ayo ulangi sama-sama. Apa alasan? Coba. Umat berzakat di entitas kita. Coba. Apa alasan? Umat berwakaf di yayasan kita. Coba. Apa alasan? Umat menitipkan asetnya pada masjid kita. Apa alasannya? Kalau alasanmu tentang fisabilillah, ini sudah diperintah Allah. Iya, semuanya juga diperintah Allah.
Tapi apa alasannya di tengah banyak masjid, banyak yayasan, banyak entitas, umat tuh nitip ke antum? Apa alasannya? Alasan itu yang harus dijawab. Maka alasan itu adalah value. Maka waktu kami mulai berkaboks, kami apa alasannya ya? Kita terbuka, kita transparan. Bukti konfirmasi harus ditransfer. Donatur di-add ke grup WA. Masjidnya harus diberitahu ke titik mana-mana saja sehingga dia bisa ngecek. Maka bergeraklah donatur berkaboks kami dari Mataram ngecek masjid di Jogja. Bener nggak ada nasi boxnya? Ngeri Pak. Dan itu yang bikin orang mau donasi terus, mau donasi terus, mau donasi terus. Maka coba ulangi, kalau value-nya kuat, coba ulangi, kalau value-nya kuat, maka coba sama-sama transaksi terjadi. Coba ulangi. Maka transaksi terjadi salah satunya adalah karena dia punya apa? Value. Sampai sini jelas? Halo, sampai sini jelas? Jadi value, nilai. Berkah box, bangun masjid, masjidnya udah jadi. Bangun ini udah jadi. Setelah masjidnya jadi, gimana supaya wakaf tetap mengalir? Mesti ada program lagi. Kami ingin bangun tambak udang Fanam. Kami akan bangun penginapan produktif. Kami akan bangun pembebasan lahan 40 hektar di kilometer 46, pusat agro. Kami akan bangun gitu loh Pak. Jadi wakaf itu kalau misalnya nggak ada program dia nggak mengalir. Inilah permasalahan umat, begitu masjidnya selesai juga aliran wakafnya. Benar? Karena sudah selesai programnya. Kata takmir, ngapain lagi kita ya? Iya, ya udah. Bangun menara. Udah bagus-bagus, uang wakaf nggak berputar lagi, ngapain lagi kita ya? Ganti keramik, ganti lagi keramik. Kalau kayak gitu nggak usah bikin takmir masjid Pak, bikin kontraktor masjid. Nah itu lebih tepat. Bikin aja usaha unit bangunan di masjid gitu loh. Kalau yang dibangun cuma fisik, mutar-mutar, menara tempat wudhu kamar mandi, menara tempat wudhu kamar mandi. Jamahnya segitu-gitu aja. Sholat subuh setengah saf, kamar mandinya diperbanyak. Siapa yang mau buang air bro? Kamar mandi aja dibanyakin. Bingung juga saya kadang-kadang. Ya, mohon maaf ya menyinggung ya, sengaja. Berikutnya, coba sama-sama market base. Coba ulangi. Apa market base maksudnya? Basis pasarnya apa? Basis pasarnya apa? Program saya ini bagus Ustadz, kami tuh dakwah di pedalaman, Masya Allah mereka ini terancam akidahnya Ustadz, bagus. Pertanyaannya ente mau komunikasi itu ke siapa? Majelis gak punya, influencer gak punya, komunikasi ke publik gak punya. Tapi Ustadz, kalau kita ikhlas, Allah akan memperkenalkan kita kepada orang-orang baik. Iya boleh pakai iman seperti itu, boleh. Cuma Nabi itu perang Khandaq nyangkul parit juga, ngerti gak maksudnya? Ini 10.000 di depan, oke kita tawakal. Mereka tidak akan menyerang, nggak bisa Pak. 10.000 di depan, Madinah terdesak, akhirnya harus nyangkul parit. Coba sama-sama ikhtiar, coba lagi. Ikhtiar sempurna, coba lagi. Tawakal sempurna. Ikhtiar sempurna, tawakal sempurna. Oh Bang Eka udah mau balik ya? Silakan Bang, makasih. Nanti tinggal nonton ulang Bang di FB. Nah maka pertanyaannya adalah market base. Coba lagi apa? Market base-nya apa? Apa yang bikin Darut Tauhid bisa cepat bangun sesuatu? Punya market base, namanya pendengar Agim. Maka popularitas dikonvert ke dalam jamaah dikonversi menjadi energi bergerak, arifin ilham dan seterusnya. Nih saya gambarkan ya. Siap belajar? Halo, siap belajar? Saya gambarkan. Market base, coba lagi. Market base. Market, coba lagi. Pasarnya ada. Begitu Anda punya basis popularity atau Anda punya basis jamaah, pendengar, follower, subscriber, whatever it is, apapun itu, Anda komunikasikan program dakwah Anda, mereka nggak langsung mau donasi, mereka akan masuk pada orang yang kemudian aware, tahu. Coba lagi apa? Aware. Bener dong?
Oh, Bobby punya ambulan gratis. Oh, ngerti maksudnya? Ayo sama-sama. Oh, ada pondok pesantren. Oh, ada masjid berkabok ngasih makan 3 kali. Gitu doang. Duitnya belum ngalir. Karena di tahapan ini dia cukup apa? Oh, aware. Makanya mohon maaf, kebodohan dan kejahilan para penggerak entitas dakwah itu di awal-awal adalah ingin begitu dikenalkan langsung uangnya ngalir. Paham gak maksudnya? Padahal dia sudah tahu ya, kok nggak mau ngasih duit. Dia nggak ngerti ilmunya. Ilmunya itu market itu aware dulu. Apa? Aware. Setelah aware baru kemudian dia mulai apa? Interest. Coba lagi apa? Interest. Bagus ya programnya ya. Ya Allah. Jenazah duafa yang awalnya udah meninggal harus sewa ambulans, harus nyari lagi pemakamannya di mana, keluar berjuta-juta, kali ini diantar gratis. Ya Allah, rumah sakitnya gratis. Ya Allah, makanannya gratis. Dia mulai tertarik. Dia mulai apa? Tertarik. Jadi habis aware dia mulai tertarik. Setelah tertarik baru nanti umat itu akan masuk dalam consider. Coba lagi. Consider. Nyumbang gak ya? Kayaknya nyumbang bagus nih. Baru dia melakukan transaksi, baru dia apa? Donate. Coba lagi apa? Donate. Habis donate dia di sini advocate, dia ngajak. Nah, ini kawan-kawan sekalian adalah proses Anda gain donatur. Maka pertanyaannya adalah, di sini kamu ketemu berapa orang? Kalau di sini jamaahnya 10, ngerti maksudnya? Bikin baitul mal, jamaah satu saf bawa bapak. Kita punya program. Yang yes misalnya aware 8, yang 2 nggak sadar. Ini ngomong apa sih? Gitu loh. Dari 8 yang tertarik 4, yang mikir-mikir 2. Ya kira donasi cuma 1 Pak. Ini masalahnya. Paham maksudnya? Makanya pertanyaannya saya selalu, kalau antum punya program, antum mau komunikasikan ini kemana? Nah gawatnya kadang-kadang entitas dakwah itu ngomongnya begini, Ustadz Randy bisa nggak program aneh di sharing ke donatur-donatur antum? Nah ini antara nggak sopan sama apa? Ustadz Randy, antum kan follower banyak ya Ustadz, boleh nggak Ustadz? Sebetulnya boleh-boleh aja, tapi pada kenyataannya follower saya merasa otoritinya ada pada saya. Ini kan dunia sosial media ya. Maka dia akan engage pada saya ketika saya bawa program teman, belum tentu dia engage. Paham maksudnya? Maka yang terbaik membangun donatur itu adalah entitas sendiri. Contoh, saya mengkonsultani misalnya teman-teman Wahdah Islamiyah, maka donatur terbaiknya siapa? Teman-teman pengajian Wahdah Islamiyah. Kalau saya ngajarin teman-teman Ikhwanul Muslimin, PKS Gelora kan pecah, ya kan? Nah, maka siapa donatur terbaiknya? Ya teman-teman Ikhwanul Muslimin. Gitu loh. Ya Gelora masih merasa Ikhwanul Muslimin, PKS masih merasa Ikhwanul Muslimin. Jadi engagement pada jemaah. Kalau saya ngajarin entitas Muhammadiyah, berarti siapa yang terbaik jadi donatur? Kolamnya Muhammadiyah. Maka kalau saya ngajarin Lazisnu Nahdlatul Ulama adalah kolamnya NU. Kalau di sini kolamnya Al-Banjari, silakan pondok Al-Banjari masuk pada kolam Al-Banjari. Ini bukan pecah belah umat Pak, bukan. Masing-masing umat jadi termanfaatkan. Sayap Muhammadiyah ada yang ngurusin, Salaf-Salafi ada yang ngurusin, Muhibbin Hidayatullah ada yang ngurusin, gitu-gitu loh. Maka pertanyaannya, kalau antum mau buat program itu lagi-lagi, marketnya sudah ada atau belum? Jangan cuma sekedar influencer gitu. Makanya Bob, kita meniti nih Bob di balik papan ini, istiqomah, menetes. Saya memang kalau di Jabodetabek 400-300. Kalau di balik papan belum ada yang kenal. Randy siapa? Ya nggak apa-apa, namanya juga marketnya market Jabodetabek, bener nggak? Orang di sini belum kenal. Jauh pula kilo 11 kan? Nyari masjidnya Pak ya nggak nyampe-nyampe. Ini ada nggak masjidnya? Ini ada nggak? Udah putus nih jalanan tuh. Ya Bu ya? Oh, iya nggak apa-apa Bu. Namanya juga mencari ilmu. Nah, jadi kembali lagi. Apa yang dibutuhkan kalau mau sama donatur apa? Market base-nya apa? Kalau nggak ada market base, udahlah.
Makanya ini ada satu pondok, misalnya pondok Al-Mudakir, ya, orang tuanya Zen Ustadz Sanusi. Itu saya tanya market base, muhibbinnya papa mana, muhibbinnya bapak, muhibbinnya yang loyal sama bapak mana, ya. Ayo didata dengan baik, didata dengan baik, yang loyal sama bapak mana, didata dengan baik, gitu. Oke? Ya. Jadi coba satu program, coba lagi market base. Maka program dengan market base ini juga harus nyambung kawan-kawan sekalian. Maksudnya nyambung tuh gini, market base-mu ini tipe yang gimana? Coba sama-sama. Ada orang yang ingin uangnya habis digunakan. Ada orang yang ingin apa uangnya? Ustadz, pokoknya kalau aneh infak, aneh pengennya habis-habis. Saya pernah ketemu tuh, aneh kalau wakaf nggak percaya. Udah banyak aneh wakaf, masjidnya nggak jadi. Wakaf, tanahnya nggak bebas. Ngomongnya aja wakaf, asetnya nggak jadi. Aneh wakaf nggak percaya. Aneh senengnya bakar habis. Nasi box, wah seneng nih aneh nih. Minggu depan dimasakkan, ya dimasak. Nah, seneng nih aneh nih. Ada kayak gitu Pak. Tapi ada tipe-tipe, Ustadz jangan dibakar habis dong Ustadz. Kalau bisa pahala kita tuh terus menerus. Ada juga gitu. Jadi ada orang yang coba sama-sama wakaf sensitif. Ada yang apa? Wakaf sensitif. Dia sensitif pada wakaf. Ada yang infak sensitif. Ada yang dia OPEX sensitif. Ada yang dia wakaf sensitif. Ini segmennya juga. Segmen satuan nominal. Segmen satuan nominal, hati-hati. Anda misalnya punya program huge besar, pengen dapat yang 500 juta 1 miliar. Pasarnya beda. Market base-nya harus instansi, corporate, yang sekali potong gaji sekian ribu karyawan. Kan ini permainan lembaga zakat besar, bukan permainan ya. Marketnya lembaga zakat besar. 10.000 karyawan potong 2,5%, langsung dia kelola. Itu mereka taking 1 bulan sekian miliar langsung. Lembaga zakat besar. Mereka ambil 2,5%, bisa miliaran 1 bulan. Karena karyawannya huge, banyak. Maka market base-nya corporate. Tapi kalau misalnya Anda market base-nya adalah mahasiswa, ya udah ngikutin. Cukup Rp10.000 setiap Jumat. Nah, itu berkaboks. Rp10.000 setiap Jumat, 1 nasi box setiap Jumat, cukup untuk gitu. Tapi cukup nggak? Cukup. Dia jadi apa? Dia jadi market base-nya. Ada program, ada market base. Oke? Dari segi nominal, dari segi program Anda pikirkan mana yang cocok sama market, program sama market. Coba sama-sama, setiap produk ada jodohnya. Coba lagi. Setiap program ada donaturnya. Coba. Nah, Morin jodohnya roti kan gitu. Morin jodohnya roti. Jadi setiap program ada donaturnya. Jadi kalau antum bikin program gak ketemu donatur, itu bisa jadi karena mungkin belum ketemu jodohnya. Paham ya? Oke. Ada program, ada market. Lalu berikut. Yang ketiga unsurnya adalah bagaimana transaction channelingnya. Coba lagi. Bagaimana transaction channelingnya. Bob, kursi khutbah Bob, kursi khutbah. Bagaimana transaction channeling? Apa transaction channeling? Coba sama-sama ulangi. Programnya bagus, coba lagi. Marketnya ada. Transaksinya gimana? Coba. Transaksinya gimana? Programnya bagus, marketnya sudah ada. Transaksinya gimana? Maka saya bingung sama lembaga filantropi yang ngotot stand offline dan tidak punya rekening. Ini repot. Maka kalau misalnya sekarang transaksinya online, berarti kanalnya online. Berkabox, alhamdulillah hampir 1 juta nasi box, kalikan sendiri 10.000 ya. 1 juta nasi box selama setahun sekian, 3 titik dapur, kalikan Rp10.000, sama sekali tidak pernah membuka stand offline atas izin Allah, sama sekali tidak pernah beriklan juga di FB Ads maupun IG Ads. Hanya pakai WA. Donasi WA 0811 216 8676. Sampai hafal lah nih. Jadi kanalnya digital istiqomah dari awal. Itu penting juga, kanalnya apa? Kalau misalnya di teman-teman Harokah ya, di teman-teman HT, IM,
N11, DITI, itu mereka biasa halakoh. Ya nggak apa-apa juga, halakoh jadi kanal. Teman-teman Wahdah punya halakoh tarbiyah. Mereka bikin kanal. Kanalnya apa? Kanalnya kanal infak dalam pertemuan-pertemuan itu juga kanal. Itu juga apa? Kanal. Yang jelas antum ada program, ada market base, harus mikir apakah kanal. Makanya ini Bob yang saya tantang ke Ikatsa. Ikatsa itu mesti punya duit, marketnya ada, programnya bagus, kanalnya apa gitu loh. Apakah kanal iuran anggota kah, apakah kanal. Jadi harus berpikir transaction channeling. Harus berpikir apa? Transaction channeling. Yang keempat, mohon maaf saya tambahkan, di transaction channeling ini ya. Oh udah, ini transaction channeling is okay. Selain di transaction channeling, nyambung lagi sama transaction channeling, ini sebetulnya adalah marketing approach. Coba lagi, marketing approach-nya. Jadi kalau ini transaksinya sebetulnya kebalik ya. Saya harus bicara marketing approach dulu. Marketing ini bikin orang tertarik. Nih di sini nih. Mana tadi? Sini ya. Coba sama-sama. Dari market ke interest. Coba lagi. Dari market ke interest itu namanya proses apa? Marketing. Jadi dari pasar sampai menuju tertarik, itu proses marketing. Tapi dari tertarik sampai transaksi itu namanya proses channeling, transaction. Coba marketing masukin orang ke toko. Coba lagi. Marketing masukin orang ke toko. Transaction adalah memastikan orang yang di dalam toko beli barang. Itu namanya transaction. Marketing filantropi membuat orang tertarik pada program, tapi kemudian transaction closingnya itu adalah memastikan yang tertarik mau donasi. Nah makanya pelan-pelan ini ya, artinya kalau tertarik Bu bisa subscribe email kami, taruh email, habis itu dirawat. Kalau tertarik bisa gabung dulu ke grup WA kami, lihat-lihat kegiatan yayasan kami gitu dulu Pak. Bikin telegramnya, bikin whatsappnya, bikin youtube-nya, mesti capek. Kan antum dapat hak amil 12,5% kalau kelola zakat. Antum dapat hak operation 10%, bisa untuk gaji karyawan, bisa untuk sewa kantor segala macam. Bahkan beberapa poinnya bisa sampai 20% ya, mengkiaskan amil plus fisabilillah. Kalau berkabuk cuma ambil 5%. Nah antum dapat begitu-begitu itu ya kerja gitu loh, paham gak maksudnya? Halo, paham gak? Saya pernah ngajarin gini-gini, terus kata teman-teman yayasan, Ustadz ribet banget ya Ustadz ya. Ustadz ribet banget ya, rumit ya Ustadz ya. Ya ente kalau mau gak rumit Pak nganggur aja. Kerja di yayasan ini yang ngadepin kerumitan. Kok malah pengen santai duduk, terus uang datang. Ikut aja pesugihan kalau gitu. Kesel saya jadinya. Serius, saya udah banyak kesal-kesal nih sama teman-teman yayasan. Kan kita yayasan Ustadz dakwah Ustadz. Tidak seperti komersil yang harus loh. Masuk kantor jam 10. Di dalam kantor yayasan main soliter, makan gaji yayasan tiap bulan. Ini azabnya paling keras nih di neraka nih begini nih. Udah makan uang dakwah, enggak bukan ngancem antum Bob. Bukan ngancem antum Bob ya, sebetulnya tipis sih ngancem antum juga. Jangan baper ya Bob ya. Oh udah digaji dari yayasan, udah bagus-bagus, sejahtera kasih tuh main soliter, apa. Klien nggak dirawat, tamu nggak dirawat, kerja malas-malasan. Terus teriak, kami bekerja untuk dakwah, meramput.com. Bujungan jua meramput.com hadirin. Jadi kebalikannya, kalau ente serius kerja keras segala macam, pantas dapat Innova. Fasilitas masjid, pantas dapat fasilitas rumah dinas wakaf, boleh. Orang antum pagi siang sore mikirin dakwah, udah pagi-pagi ngatur donatur, belajar, baca buku banyak, boleh. Kalau kerjanya males aja. Halo. Itu yang ngerjain diskotik gaji profesional.
Pernah nggak antum ketemu di diskotik relawan manajer produksi tempat dugem, ada nggak? Antum ke diskotik tuh tempat karaoke mesum, tanya, Pak, Bapak jadi satpam masuk relawan? Coba tanya, digaji semua. Artinya masuk neraka aja mereka serius gitu, ngerti maksudnya? Mereka tuh masuk neraka digaji serius, besar lagi gajinya kan? Masuk neraka itu. Ini kita ngurusin surganya Allah setengah batin, waktu sisa, rapatnya malam, paginya lupa. Sabtu Ahad dikerjain setengah hati. Kalau nggak kuat matikan. Kalau kau nggak kuat dengerin aku ceramah, matikan. Kesal sudah. Itu yang bikin umat tuh nggak percaya. Mau zakat, yang ngurus zakat juga begitu. Mau ke masjid bawa uang 100 juta, yang ngurus zakat ambilnya, yang ngeri. Akhirnya disimpan 99.900.000, kenceleng aja 100.000. Program, coba lagi. Market base, transaksi channel, marketing approach. Gimana marketing approach-nya? Mau pakai YouTube kah? Mau pakai Instagram kah? Gimana? Kalau pakai Instagram gimana? Apakah mau pakai grup WA? Sekarang kalau pakai grup WA gratisan, gimana caranya tarik orang masuk grup WA? Makanya masjid itu, apalagi masjid di kota, tools marketing harus lengkap. Jamaah silakan gabung ke grup WA, jamaah silakan scan barcode ini. Loh, di Masjid Berkah Box kok nggak ada? Ya karena jamaah offline di sini bukan pasar, Pak. Tinggal aja rumah subsidi Jokowi. Suruh lagi tarikan infak lagi, bubar Pak jamaah, Pak. Berat ke Masjid Berkah Box. Aduh, masuk ke Masjid Berkah Box celengannya 8 biji kanan kiri depan belakang, kan tertekan, Pak. Lagi wudhu ngeliat celengan, astagfirullahaladzim. Habis makan ngeliat celengan lagi, astagfirullah. Maka antum lihat keliling nih. Operating 15 juta sepekan nggak ada kencelengnya sama sekali, Pak. Karena bukan marketnya. Marketnya itu alam maya, goib, internet itu marketnya. Itu namanya marketing approach. Jadi juga jangan salah paham ya Pak Hadaya. Ustadz nih uangnya hujan duit nih Ustadz nih, ya kan? Amalan tarik uang goib jar orang Banjar kan. Masih tarik uang goib jar. Bukan tarik uang goib. Marketnya beda. Kan bingung nih masyarakat di sini. Ini masjid nggak ada kotak infaknya. Hari Jumat nggak ada pelaporan infaknya, gitu. Yang ngapain juga dilaporin ke antum nggak nginfaknya kan ya? Ya laporin itu ke donatur di grup WA. Ada laporannya, ngapain dilaporin di sini? Gitu loh Pak. Market base, coba lagi apa? Market base, transaction dan marketing. Berikutnya yang paling penting lagi, yang terakhir adalah reporting engagement. Coba lagi. Reporting engagement. Apa maksudnya reporting engagement? Bagaimana membuat orang itu mau terus-menerus terikat dan ingat pada antum. Maka perlu adanya laporan. Mohon maaf ya, laporan itu bukan laporan seperti ini foto masjid hari ini cekrek jadi. Tuh, jangan. Masuk wakaf 100 juta, 15 juta beli baja ringan, sekian juta beli ini, sekian ratus ribu beli ini. Anda kalau gabung ke grup wakaf saya Pak, itu sampai notanya kita foto. Bayar lahan ke developer, bukti transfernya kita upload. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan Bobi lihat kan? Saldo wakaf. Kalau nasi box karena akadnya 10.000 jadi satu nasi box. Pekan ini raihan 16.000 nasi box. Saldo pekan lalu 12.000. Distribusi hari ini 13.000 sekian. Saldo pekan ini, ya gitu loh. Disebar di mana saja. Masjid Nur Hidayah Pandansari 50 box, Masjid Asalam Wika 80 box, Al Mudakir segitu loh Pak. Jangan cuma foto cek-cek sudah kami tunaikan. Tunaikan apa? Berapa uang yang masuk? Coba sama-sama donatur ikhlas. Coba lagi. Insya Allah donasi sekali. Coba. Donatur yakin berkali-kali. Paham maksudnya? Ikhlas, Masya Allah. Dilihat dikasih laporan nggak ada, ini nggak ada, ngasih lagi. Diam. Oh nggak jelas, ditinggal orang. Makanya itu yang bikin capek Pak. Setiap hari harus cari donatur baru. Coba apa yang bikin bisnis capek? Coba sama-sama apa yang membuat? Coba lagi. Sebuah bisnis kelelahan. Selalu mencari pelanggan baru. Coba.
Jual Thai tea, habis orang minum, nggak jelas rasanya, kecewa. Supaya tetap hidup gimana? Cari lagi korban baru, bener nggak? Kecewa lagi, cari lagi korban baru. Jadi bisnis yang selalu cari korban baru pasti capek. Apa yang bikin dakwah itu capek? Nggak kesinambungan. Donaturnya cuma hitran. Makanya nanti ini ilmu juga, jangan Anda todong orang untuk donasi. Karena bisa jadi todongan pertama dia nggak enak. Contoh, saya punya teman 5 orang, ini miliarder. Saya WA, "Akhi, aneh lagi mau bangun masjid nih. Insya Allah Ustadz." Dia transfer 10 juta. Nggak enakan sama Randy Saputra, bener nggak? Habis itu udah dia ngilang. Maka metode saya diam. Dan sekarang ada teman saya pengusaha donate, wakaf. 1 juta tiap Jumat. Sekarang naik lagi 2 juta tiap Jumat. Kemarin datang naik lagi. Setiap Jumat. Jadi kalau Anda kedapatan donatur yang original, coba lagi, donatur yang original, organik, maka Anda akan berkelanjutan. Tapi kalau Anda dapat donatur yang sintetik, donatur yang apa? Apa itu sintetik? Anda WA, Anda kejar-kejar, Anda datangin rumah pakai amplop, "Assalamualaikum, ini tertekan Pak orang Pak. Aduh, gua ngasih aja deh." Gitu. Tapi dia ngasih itu bukan karena apa? Dia ngasih itu bukan karena apa? Bukan karena aware, bukan karena interest, bukan karena consider, tapi karena nggak enak. Karena dia nggak enak, dia cuma nunggu kita nggak enak lagi minta. Ngerti nggak maksudnya? Ente mau minta lagi nggak? Ini minta sekali lagi, ini ada sikatnya antum. Makanya saya nggak pernah mau japri, wallahi. Ada satu teman saya yang bilang, "Ingatkan saya." Gua nggak mau ngingetin. Ngerti nggak maksudnya? Lu kalau lupa aja deh. Gua nggak mau ngingetin. 10 juta tiap pekan. Minta apa? Diingat. Dia minta sendiri diingatkan. Tapi apa yang terjadi waktu saya mengingatkan, saya jadi nodong, nggak enak. Kadang dia transfer, kadang dia enggak. Saya bilang dari hati saya, udah, saya nggak akan ingatkan lagi. Tapi yang memang organik datang, itu akan donasi terus menerus. Ayo coba sama-sama. Donasi sekali 50 juta. Coba lagi. Donasi setiap Jumat selama 10 tahun. Coba. 1 juta rupiah. 1 juta sama 50 juta gede mana? 50 juta. 1 juta 10 tahun tiap Jumat. Besar mana? 10 tahun. 1 tahun 52 juta, 10 tahun 520. Faham ilmunya? 50 juta habis, yang ini cash flow jalan terus. Tidak ada bisnis yang rugi, bisnis yang bangkrut karena rugi. Coba lagi. Bisnis bangkrut karena kehabisan cash. Coba. Dia rugi tapi masih punya cash. Dia bisa bayar karyawan, dia bisa bayar vendor. Tidak ada entitas dakwah yang tutup gara-gara rugi. Coba lagi. Gara-gara minus. Coba. Entitas dakwah tutup. Coba lagi. Gara-gara tidak ada cash. Mulai nggak bisa bayar karyawan gini-gini, "Pak, mohon maaf Pak, saya udah 6 bulan di yayasan, kayaknya yayasan kita berat Pak, saya harus bekerja, saya punya anak dan istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Manajer ini pergi, staff ini pergi, udah tinggal masjidnya doang sama marbot yang ikhlas lillahi ta'ala. Halo? Nah, jadi itulah pentingnya, namanya coba sama-sama reporting. Coba lagi apa? Reporting. Nah, maka kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Coba tadi apa aja? Program. Coba lagi. Program. Lanjutnya apa? Market base, terus transaction, marketing, value, transaction, marketing, dan seterusnya. Ini membuat donasi terjadi. Kalau channelingnya mudah, coba lagi. Kalau channelingnya mudah, kanalnya transaksi mudah, dia akan berulang. Tinggal transfer tiap pagi, tinggal ini tiap pagi, dia akan berulang. Tapi kalau yang terakhir reporting, coba lagi. Engage, coba lagi. Apa sih engage itu? Terikat. Dia senang sama Anda, dia militan Anda, dia namanya engage. Kalau dia engage, pasti dia apa? Membesar, dan pasti akan ngajak teman yang lain.
Saya bikin program nasi berkah box, ada datang satu donatur, masuk di grup satu donatur berkah box. Saya buat juga wakaf, dia juga donasi juga rutin. Jadi 100.000 ke donasi berkah box, 100.000 ke wakaf. Yang ini 100.000 juga. Saya buka lagi infak operasional masjid, dia 100.000 juga. Terus dia bilang, pokoknya Kang Randy apa aja gue ngikut, katanya gitu. Ngeri. Ini berarti apa? Militan. Militan. Makanya ini dia tahapan ya dalam Sirah Nabawiyah. Baitul Mal itu kemudian ada pas kapan? Madaniyah. Adanya pas kapan? Madaniyah. Artinya apa? Di fase Makkiyah Rasulullah itu luruskan akidah dulu, edukasi umat dulu. Maka antum kalau di entitas dakwah itu sabar mengedukasi umat. Coba lagi apa? Sabar mengedukasi umat. Diedukasi dulu, sabar, dibangun dulu kedekatan, edukasi yang baik. Mungkin tidak closing pada ajakan pertama, mungkin tidak closing pada ajakan kedua, tidak closing pada ajakan ketiga. Mungkin akan closing pada ajakan 15, 16, 17. Karena ini memang butuh waktu gitu loh, butuh waktu. Karena yang kita butuhkan gimana? Coba sama-sama, donasi yang terjadi, coba lagi. Donasi yang berulang, donasi yang membesar. Ustadz, ane 3 tahun sama antum, alhamdulillah 3 tahun ane donasi nasi box, ane sekarang diangkat Ustadz manajer cabang, alhamdulillah gaji 3 kali lipat. Izin Ustadz naikin donasinya, alhamdulillah. Maka bertumbuh bersama donatur, gitu Pak. Nggak apa-apa, kita ketemu donaturnya anak-anak mahasiswa ITK yang 10 ribuan. Kan begitu lulus jadi bos, gitu loh. Tungguin aja, yang penting dia 10 ribuan tiap Jumat, bener nggak? Dirawat, didoakan. Kami nih Pak, dia mau donasi 10.000 kami doakan, 10 juta kami doakan. Jadi nggak ada, oh ini 10 juta 9 paragraf, oh ini 10.000 separagraf setengah, nggak ada. Doanya sama panjang gitu loh Pak. Karena kita nggak, karena coba sama-sama ya. Sekarang setelah tahu ilmu ini, coba ya setelah tahu ilmu ini konsep nih. Anda itu sekarang mau dapatin uangnya, atau sebetulnya yang sekarang kita bangun itu donaturnya? Apa yang sebetulnya yang mahal? Apa yang sebetulnya yang mahal? Bayarnya atau angka salesnya? Ayo coba mikir, ayo. Yang sebetulnya mahal itu, yang sebetulnya aset itu, rupiahnya atau database donaturnya? Ini yang mahal. Maka berkah box itu tidak pernah Pak memandang, oh pekan ini kita 16.800 sekian. Coba lihat catatan Excel saya. Catatan Excel saya itu selalu ada berapa hit transaksi yang terjadi. Saya selalu gitu. Saya selalu melihat hit transaction. Oh hit transaction kita 1.800. Oh hit transaction kita 2.100. 2.100 transaksi per pekan. Donaturnya turun tapi secara keterlibatan naik. Ini lebih bagus Pak. Dan sebetulnya lebih berbahaya kalau keterlibatannya turun, donasinya naik. Berarti ada donasi big fish yang gede sekali. Halo? Lari sprint. Cepat nggak lari sprint? Habis. Lari jarak pendek. Ini saya ajarin ya. Ini fisika. 100 meter. Coba lagi. 100 meter. Usain Bolt yang hit the record. 8 detik masalahnya. 9, sekian detik apa 8 detik? Coba dicari. 100 meter berapa detik? 8 detik. Coba sama-sama cepat, fast. Coba lagi. Fast, cepat. Yang benar berapa kilometer? Seingat saya 46. Coba jarak maraton itu berapa? Jarak lari maraton itu berapa? 42. Enggak apa-apa. Jangan tersinggung. Ya maklum. Angkatan corona. 42 kilometer. Sebentar.
Kecepatannya sama Usain nggak? Kecepatannya sama nggak? Nggak. Dia stabil, tapi lari. Cepat itu besaran nominal donasi, nominalnya gede, gede, tapi cuma sekali itu aja. Dan itu bukan yang kita cari, Pak, karena dakwah ini maraton jalan panjang. Saya kalau disuruh milih tuh mending di sini. Makanya kampanye saya tuh 10.000, ayo 10.000. Kalau memang dia entengannya bukan 10.000, dia akan 100.000. Kalau entengannya 500.000, dia akan 500.000. Ente nggak usah ngajarin, ngerti maksudnya? Tapi coba sama-sama entengan. Coba lagi apa? Entengan. Tapi repotnya mazhab kita ini apa? Donaturnya banyak. Coba sama-sama repot pengelolaan. Coba. Banyak. Ribuan orang. Biasanya di sini yayasan males. Banyak ya Ustadz ya. Kita ngurusin banyak banget ya Ustadz. Bisa nggak Ustadz 15 orang 1 miliaran tuh? Setannya masuk lagi. Malesnya itu loh. Enggak Ustadz, ini kan kita masjid sekian, ini kalau dapat 100 jutaan sekian aja, kalau 10 jutaan sekian aja, sabar. Anda nggak akan bisa besar kalau misalnya nafsuan syahwati begitu. Entitas dakwah Anda nggak akan kemana-mana. Capek. Lebih baik ketemu mahasiswa 10.000, tapi 100.000 orang, 1 miliar. Halo? Populasi orang Indonesia kan 231 juta orang. Nomor rekeningnya populasinya 235 juta. Balikpapan ini 600.000. Jabodetabek itu 9 juta. 1 Jawa Barat 46 juta populasi. Bandung itu kalau siang 9 juta orang. Kalimantan Timur ini kalau yang di hutan-hutan kita putikin satu-satu, kumpulin jadi satu tempat 3 juta orang. Manusia ini banyak. Makanya sabar. Halo? Udah tahu kesalahannya di mana? Ya. Jadi apa kesalahan teman-teman entitas dakwah ini bangun donasi? Satu, programnya tidak jelas, programnya nggak efisien, uangnya digunakan apa juga nanti nggak jelas, nggak tajam, nggak punya value, sudahlah. Donasi nasi box 25.000, ngapain 25.000? Mending dia beli di Barunawati 25.000, ngerti maksudnya? Beli aja di Sate Tanjung 25.000 bagi fakir miskin, sate kambing jelas, nyata-nyata. Kan mereka mau dinikmati banyak orang, manfaat, kelapis bawah. Ya jangan segitulah. Mau ngapain gitu loh. 2, market base. Coba lagi. Tidak jelas basis audiensnya siapa. Coba lagi. Tidak jelas basis audiensnya siapa. Dia lagi mau sama siapa ini? Donasi ini lagi mau ngomong sama siapa? Nggak jelas gitu loh. Ini bagus Ustadz, bagus Ustadz. Iya bagus, tahu. Mana Instagram antum? Follower 20. La haula wala quwata illa billah. Iya Ustadz, kami baru pakai Instagraman. Mana pengajian Abi antum? Kami nggak punya data. Di mana majelisnya? Ya Ustadz, habis corona majelisnya bubar. Udahlah. Ini nggak punya, itu nggak punya, apa nggak punya. 3, transaction channeling. Coba lagi. Orang begitu nyumbang, pengen ada meja Baitul Mal, mejanya nggak ada, stafnya tidur, kadang ada kadang enggak. Nomor kontak customer service-nya slow respon, karena yang pegang WA juga ikut jualan cireng, jualan salome, karena nggak digaji sama yayasan dengan benar. Customer service nggak jelas, nomor rekening ngacak adut, meja Baitul Mal kosong, udahlah. Orang datang ke sekre antum, ke masjid antum kotor, nggak ada diurusin. Antum kalau hidup seminggu di sini, Pak, alhamdulillah, insya Allah, rasa-rasa kayak Masjidil Haram ya, dipel terus, disedot terus, gitu, dirapikan terus kanan kiri. Berapa karyawan kita takmir? 7. Payrollnya 6 juta seminggu ya, 4,8. 4,8 sama imam 6 jutaan seminggu. Gaji karyawan. Makanya saya terkejut betul, masjid temen jadi bendahara 1 juta seminggu. Pantas saja lumutan masjidnya. 1 juta seminggu, Pak, gimana operating 1 juta seminggu? Halo? Halo? Kenapa mukanya berubah begini? Apa tadi? Program, market base, transaction link, marketing approach. Coba lagi. Instagram nggak mau punya, video nggak mau punya, narasi nggak mau diketik, komunikasi juga nggak mau, bingung juga, berbahasa ini susah.
Yang kelima, reporting. Begitu antum lemah reporting, orang cuma donasi sekali, kasihan. Tapi kalau antum reporting, orang ingat. Coba perhatikan ini. Donasi tidak berulang. Coba lagi. Bukan karena donatur nggak punya uang. Coba. Tapi karena lupa. Cinta tidak berulang. Bukan berarti tidak ada cinta. Coba. Tapi lupa. Oh iya, punya istri ya. Itu nih. Kenapa sampai lupa punya istri? Karena nggak engage, nggak ngobrol, nggak bersama, ya lupa. LDR terus. Halo. Jadi tidak mencinta itu bukan karena tidak ada cinta, tapi lupa. Donatur tidak donasi itu bukan karena nggak ada uang, tapi oh iya ya, berkah box, masya Allah. Berkah box itu kalau mau naikin nasi box, tahu nggak caranya gimana? Ngejapri 4.800 orang. Assalamualaikum Mbak Dian, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Novi, apa kabar? Assalamualaikum Mas Tono, apa kabar? 4.000. Bukan pakai mesin. Kalau dia punya masalah keluarga, kita jawab. Gimana keluarga yang kemarin? Gimana ibu kemarin sakit? Gimana? Manual. Karena dengan begitu dia jadi ingat. Ya Allah Mbak, maaf aku udah lama nggak sedekah. Transfer 300. Modal mendoakan. Nodong bukan ya? Karena udah di market dia, udah bagian dari market, punya ID. Ada manfaat? Ada manfaat? Nah, jadi saya simpulkan, terutama ini untuk pada yang muda-muda, ini menjawab kenapa Bang Bobi keluar dari sekolah, ya. Karena Bang Bobi ingin 100% mengabdi pada dakwah dan profesional. Jadi jangan kau pandang Bobi ini, Bang, kerja di masjid itu malah keren, ya kan? Kontribusi dia, value dia, dan ini kasih sayang Allah juga, ya kan? Karena selama di SMA 1 dia cuma ngurusin masjid Baitul Ilmi, ya kan ya? Dia ngerjain MBI aja gitu kan. Jadi sama Allah udahlah, ditambahin B lagi, MBBI, Masjid Berkah Box Indonesia. Dari Baitul Ilmi ke Masjid Berkah Box Indonesia. Dan abang menunggu kamu-kamu yang katanya cinta sama dakwah, kalau mau kontribusi ke sini ngomong, tapi value yang betul. Apa value-mu? Apa yang kau mau berikan pada dakwah? Ngomong sama abang. Kita bangun sama-sama. Dan sebelum itu didik diri dulu. Subuh hadir dulu, pengorbanan ada dulu. Jadi jangan uang di depan, khidmat di depan. Saya mau mengabdi pada dakwah supaya pengabdian saya sempurna, bisa fokus, nggak perlu saya jualan Salome lagi gitu misalnya. Supaya saya nggak perlu sambil jualan herbal lagi segala macam, saya bisa fokus mikirin dakwah, saya ditopang uang bulanan. Paham maksudnya? Jadi jangan transaksi dulu, Ustadz ada mobil dinas nggak, Ustadz ada gaji nggak? No, kita pengabdian dulu, khidmat di depan, baru kemudian di belakangnya dakwah menyediakan fasilitas supaya antum bisa fokus. Jadi bukan duit di depan. Kalau duit di depan nanti Pertamina nawarin 7 juta, antum pindah ke Pertamina. Kenapa pindah? Ya seperti Ustadz tahu kan, di masjid ini 3.500.000, alhamdulillah nih Ustadz ya. Nah, papa saya ada jaringan Pertamina, jadi ini lagi ada RMDP, buka kilang, buka pindah. Nah ini, jadi di masjid cuma cari hidup. Nah kita di masjid ini khidmat, gaji itu supaya kita bertahan hidup gitu loh, profesional. Tapi bukan bermewah. Nah urusan nanti tiba-tiba berlimpah dan kemudian kontribusinya besar, naik gaji juga pun nggak apa-apa. Saya ajarkan sedikit. Budget operating 20% per bulan. Coba lagi, budget operating 20% per bulan. Kalau yayasan antum cuma ngumpulin 100 juta, berarti berapa budget operatingnya? 20 juta. Sewa tempat 5 juta, buat gaji 15 juta, karyawan 10 orang. Ya sudah rata-rata 1,5 juta. Benar? Ayo sekarang ya. Infak 10 miliar, coba lagi. Per bulan coba. Berarti operating? 2M. Berarti boleh nggak CEO Masjid Berkah Box kalau sudah 10M? CEO-nya bukan saya, kalau saya pengasuh tanpa gaji. Jangan salah paham. Ya. Berarti boleh nggak CEO-nya gaji 50 juta? Kita sudahi saja ya. Boleh nggak?
10 miliar dia. 10 miliar dia jaga arus donasi. Boleh nggak CEO-nya 50 juta? Boleh nggak kasih Innova? Anda lihat CEO Rumah Zakat, Mercy, Nur Effendi. Kalau Anda ketemu di Jakarta, Pak Nur Effendi, CEO top 5 terbaik Indonesia. Rumah Zakat, pimpin Rumah Zakat. Ketemu sama saya pakai Mercy. Di Citos. Itu baru betul. Halo. Pakai tim, pakai program, Pak. Itu baru top. Halo. Ada value, ada revenue. Coba. Ada manfaat, ada uang datang. Coba lagi. Maka makin besar manfaat, ya uang datang itu adalah sunnatullah. Adalah apa? Sunnatullah. Masjid Berkah Box manfaat kasih warga sunnatullah, amal soleh datang. Bener gak? Amal soleh.com datang sunnatullah. Mereka mau cariin uang segala macam sunnatullah. Saya bilang, Bang, udahlah Bang, paling-paling kita cuma butuh 30 juta seminggu lah. Itu sudah bisa akrobat macam-macam. Tapi kalau sampai 1 miliar boleh kan? Wah, senang aku ya. Boleh lah Bang. Nanti kalau 1 miliar nih ada ambulans gratis apa segala macam. Makanya timnya turun riset, kamera apa, diskusi sama warga. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada manfaat pasti uang datang. Udah. Sunnatullah. Nah gimana donasi mau datang kalau antum gak kasih value ke umat? Ngerawat umat enggak, ngurus umat enggak, gimana mau datang? Maka kawan-kawan gampang, pengen gaji berapa? 10 juta, 15 juta, fikir gimana supaya value saya 15 juta ke alam semesta ini, ke Allah 15 juta. Nanti 15 jutanya pasti datang. Dalam bentuk 2 juta gaji, 3 juta makan gratis, sekian juta apa sekian juta apa gitu loh. Nggak lihat ke Bang Bobi ini makin berat badannya, Milo Tarus dihantam, ya kan? Habis ini kita diskusi, terima kasih. Kita matikan FB. Ya, ini layanan khusus untuk yang offline. Terima kasih teman-teman FB. Mohon maaf kalau dimatikan karena kita mau diskusi terbatas offline. Ini supaya antum semangat untuk datang ke Masjid Berkah Box Balikpapan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.